Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Edukatnesia Channel. Hari ini kami akan membagikan kisi-kisi penilaian akhir tahun mata pelajaran PAI 2022, yang mana pembahasan kisi-kisi ini diantaranya agar kita dapat mengetahui dan menambah wawasan apa yang kita pelajari untuk menghadapi PAT 2022. Langsung saja, kisi-kisi PAT PAI tahun 2022. Yang pertama yaitu bab 6. Bab 6 ini mata pelajarannya atau judulnya tentang Mari Belajar Quran Surat Al-Ma'un. Nah, kompetensi dasarnya yaitu memahami makna Quran surah At-Tin dan Quran surah Al-Ma'un dengan benar, yang mana pada bab ini fokus ke surat Al-Ma'un. Nah, indikator soalnya misalnya yang pertama, siswa mampu menemukan mufradat bertasydid dengan benar. Ya, nanti ada satu ayat ya, cek tanda tasydidnya di mana, ya cara bacanya bagaimana. Dan kemudian siswa mampu menjelaskan kandungan surah Al-Ma'un dengan benar. Misalnya adalah ayat pertama kandungannya apa dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini sudah jelas maksudnya. Selanjutnya bab 7 mengenai mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Indikator soalnya, siswa mampu menuliskan sifat wajib bagi Rasul dengan benar. Jadi perlu dihafalkan sifat wajib bagi Rasul itu apa saja. Selanjutnya, siswa mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat wajib bagi Rasul. Ya, misalnya sifat wajib bagi Rasul itu apa? Contohnya yang mencerminkan sifat wajib bagi Rasul itu apa? Dan lain sebagainya. Selanjutnya, siswa mampu menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini ada di buku PAI, silakan dibaca. Di mana di bab 7 materinya mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mampu menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kisahnya apa saja. Selanjutnya Nabi Isa, selanjutnya Nabi Muhammad. Nah, 1, 2, 3, 4 ini ya bisa anak-anakku sekalian dibaca di buku paket PAI.
Jadi intinya kalau kita semakin banyak baca, maka hasilnya pun banyak pengetahuan kita. Jadi yang namanya menceritakan, kalau kita tidak banyak baca atau tidak melihat media pembelajaran, YouTube, video dan lain sebagainya, ya kita tidak bisa bercerita seperti itu. Selanjutnya bab 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Adapun yang diujikan KD-nya memahami makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sama ya, mufrodat atau kosakata. Siswa mampu menerjemahkan mufrodat dengan benar. Jadi misalnya ada sebuah ayat, artinya apa? Nah, ayat tentang apa? Tentang memahami hidup sederhana. Seperti itu. Silakan dibuka buku PAI-nya. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan arti sederhana. Arti sederhana itu apa? Dan bagaimana? Contohnya apa? Nah, ini kan berkaitan di bawah nih. Siswa mampu menyebutkan akibat bersifat boros. Sederhana ya, lawannya boros, seperti itu. Selanjutnya masih di bab 8, yaitu memahami makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kisi-kisinya, siswa mampu menunjukkan dalil tentang perilaku ikhlas bersedekah ya. Jadi dalil tentang ikhlas bersedekah apa ya. Kemudian siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang ikhlas. Otomatis setelah kita tahu tentang dalil mengenai perilaku ikhlas, kita harus tahu juga yaitu ciri-ciri orang yang ikhlas, seperti itu. Nah, bab yang terakhir yaitu bab 9. Ini pelajaran yang terakhir sebelum yang kedua ya. Jadi setelah bab indahnya sholat tarawih, ada satu bab lagi penutupan, yaitu nanti kisah Luqman. Nah, sebelum ke situ kita bahas dulu indahnya sholat tarawih. Bab indah sholat tarawih. Adapun yang diujikan, siswa harus bisa menjelaskan arti sholat tarawih, karena KD-nya di sini adalah pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi ya harus tahu sholat tarawih itu apa, waktunya kapan, berapa rokaatnya. Nah, ini ada juga ya, siswa mampu menyebutkan jumlah rokaat dan sholat tarawih, seperti itu. Kemudian siswa mampu menjelaskan arti qiyamul lail. Nah, ini anakku sekalian, kemarin sudah merangkum tentang qiyamul lail, artinya apa, kapan terjadinya qiyamul lail, misalnya Lailatul Qadar, sholat tahajud dan lain sebagainya. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Jadi keutamaannya apa saja. Selanjutnya siswa mampu menjelaskan arti kata tadarus. Tadarus artinya apa, caranya bagaimana. Itu ada di buku paket PAI. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan tata cara tadarus yang baik. Nah, yang terakhir siswa mampu menyebutkan manfaat melakukan tadarus. Nah, itu pembahasan bab 9 di materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bab yang terakhir yaitu bab 10 tentang kisah keteladanan Luqman. Adapun yang dibahas yaitu KD-nya
memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, menyebutkan arti Luqman. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan nama ayah dari Luqman. Nah, ini harus dicari ya di buku, siapa nama ayahnya. Selanjutnya, siswa mampu melengkapi potongan ayat dengan tepat. Ayat apa nih? Nanti surat Al-Luqman ayat 11, seperti itu. Kemudian setelah melengkapi ayatnya, kandungan surah Al-Luqman itu apa di ayat tersebut. Setelah kandungan ayat kita sudah tahu, sebutkan nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, nasihat Luqman pada anaknya itu terdapat dalam kandungan Quran surat Luqman ayat 12 seperti itu. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan arti menyekutukan Allah itu apa? Artinya apa? Perbuatan apa? Ya, orang yang menyekutukan Allah. Selanjutnya ya, menyebutkan ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut surat Al-Luqman ayat 18, dan mampu menjelaskan isi kandungan Luqman ayat 17. Yang terakhir adalah siswa mampu memberikan contoh perbuatan mungkar. Nah, itu pembahasan atau kisi-kisi PAT-PAI 2022. Sekali lagi, yang pertama yaitu bab 6, materinya belajar Al-Quran surah Al-Ma'un. Selanjutnya bab 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya bab 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Yang terakhir yang ke-9 maksudnya indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang terakhir kisah keteladanan Luqman. Nah, semuanya ini anakku sekalian, silakan dibuka buku paket PAI-nya. Jika ada yang belum punya, silakan download di internet, banyak ya, untuk menambah wawasan kita. Dan yang paling utama ya, selain belajar, kita berdoa kepada Allah semoga hasil PAT kalian maksimal dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi itu saja kisi-kisi PAT-PAI tahun 2022. Mudah-mudahan kita dapat dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal PAT tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.